Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat video di mana ternak onta ini mau makar, teman-teman. Ini kebiasaan ternak onta ini aneh-aneh ya. People power lah, makar lah, nuduh orang tanpa bukti, fitnah orang, ini aneh teman-teman. Selain itu ada juga video di mana Rocky Gerung kena skakmat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Waduh, ini bahaya nih Pak polisi ini, udah bisa ditangkap ini orang ini. Makar dia loh. Ini kebiasaan ternak-ternak onta nih aneh-aneh aja semuanya ya. Satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi di seolah-olah ada manisnya tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Begitu dalam politik selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi publik hanya menganggap kalau kita baca netizen komentar itu wah gila ya, kok segitunya tuh memujinya tuh, atau bahkan ada yang menganggap bahwa apa nggak berlebihan itu dalam keadaan kita lagi fokus pada upaya untuk melihat ekses dari kebijakan Jokowi yang menyebabkan kemelaratan. Rocky Gerung kepanasan ternyata guys ketika Pak Prabowo mengucapkan hidup Jokowi, kemudian diikuti dengan nyanyian terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi. Kepanasan Rocky Gerung rupanya ya. Tadi dia mengatakan bahwa ketika melihat komentar netizen, ya netizen yang mana yang 16% ya, kalau 16% mah atau 24% komennya seperti yang Rocky Gerung bilang. Kalau kaum 58%, ya kita semua senang bangga melihat dua tokoh akur, mantan presiden dan presidennya akur. Kita senang. Kok kalian nggak senang gitu? Ada apa ini? Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Kalau Rocky Gerung tadi kan ya dia selalu merasa benar teman-teman. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Adili Jokowi dan hidup Jokowi. Saya rasa hanya mereka yang mengidap kebencian akut saja yang tidak bisa menikmati keseruan tayangan perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang penuh dengan semangat dan kegembiraan. Terutama cinta, ketika melihat dan mendengar Presiden Prabowo berpidato, kemudian Presiden Jokowi berpidato. Rasanya dengan memutar dua pidato itu saja cukup bagi kita yang punya logika dan nasionalisme untuk membebaskan diri dari berbagai kegaduhan yang disebabkan oleh dengungan para pembenci. Narasi bahwa ada yang mau memecah belah Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi terjawab. Tudingan Jokowi cawe-cawe mengendalikan dan bahkan dianggap memanipulasi Presiden Prabowo terjawab. Dan seruan adili Jokowi juga dijawab oleh Presiden Prabowo yang beberapa kali meneriakkan seruan hidup Jokowi. Dalam pidatonya,
Presiden Prabowo menyebut bahwa dia menjadi saksi Pak Jokowi itu hanya memikirkan rakyat. Nah terus yang nuduh Pak Jokowi cuma memikirkan keluarganya gimana dong? Berani bersaksi juga kayak Pak Prabowo nggak? Pernah kerja sama Presiden Jokowi selama 5 tahun kayak Pak Prabowo nggak? Ya enggak lah ya. Yang bikin ngakak, pada pidatonya Presiden Prabowo juga mengatakan nanti katanya dikendalikan sama Pak Jokowi, cawe-cawe. Lalu kalimat itu diakhiri dengan sebuah bisikan, ndasmu. Saya langsung ingat Kori Bakri, saya langsung ingat Denny Siregar yang pernah bilang kalau Pak Prabowo itu dikendalikan dan ditipu sama Pak Jokowi. Duh, ndasmu kon, ndasmu den. Dan di pidato itu juga Presiden Prabowo menyerukan hidup Jokowi. Seruan itu seperti air yang menyiram api dari teriakan di jalanan. Adili Jokowi. Bes, langsung padam dan hitam menjadi arang. Giliran Pak Jokowi pidato. Beliau mengatakan bahwa presiden yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen terkuat di dunia adalah Presiden Prabowo. Baru 100 hari menjabat, rating approvalnya sudah 80,9%. Tinggi Dan banget ya. dukungan dari parlemen 80% lebih. Pak Jokowi bilang, saking kuatnya Pak Prabowo, sampai tidak ada yang berani mengkritik beliau. Lalu Pak Jokowi bilang, sasarannya Jokowi. Dikit-dikit salah Jokowi. Lalu di bagian lain Pak Jokowi menyebut kerja Pak Prabowo itu mirip alat potong atau alat kikis yang namanya gerinda atau grindo. Yang bisa dihalusin ya dihalusin, yang nggak bisa ya dipotong saja. Daripada jadi hama ya Pak kan. Jokowi paham bagaimana menyemangati Presiden Prabowo yang memang sangat tegas itu. Ibarat bensin, kalimat-kalimatnya tadi itu menyiram ketegasan Pak Prabowo terhadap siapapun yang menjadi penghalang usaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau menghalangi, ya potong saja. Momen peringatan ulang tahun Partai Gerindra ini memang momen yang pas banget buat Pak Jokowi bicara lantang menjawab para pembencinya. Jawaban ini juga diamini oleh Presiden Prabowo, sahabatnya. Terlebih di momen itu juga, Presiden Prabowo memberi hadiah keris emas kepada Presiden Jokowi ya, sebagai tanda persahabatan. Wow. Jadi semakin epic kan? Epic banget. Sekali lagi saya sampaikan, cukup dengan menonton pidato dua pemimpin hebat itu saja. Kita tidak perlu lagi capek-capek menceramai para pembenci. Kasih videonya, suruh tonton sampai selesai, beres perkara. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti biasa beberapa rakyat yang mencintai. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita duga dan kita bayangkan. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita bayangkan, rakyat banyak yang mencintai beliau sudah menunggu untuk bertemu, foto dan bersalaman seperti biasanya. Lalu samar kita akan melihat para pembenci yang membentur-benturkan kepala mereka di tembok yang mereka tulisi adili Jokowi. Hingga tulisan itu perlahan-lahan rontok oleh benturan kepala mereka yang bonyok karena frustasi. Dan biarkan anak-anak kecil yang menari sambil menyematkan hashtag kabur aja dulu itu berjingkrak-jingkrak kecipratan air kencing mereka sendiri karena belum paham bagaimana cara kencing yang baik dan benar. Indah sekali kata-katanya, begitu lantang saat di panggung, begitu gagah saat mikrofon di tangan. Tapi ketika 93 sertifikat hak milik di pagar laut, Bekasi terbukti palsu, semuanya mendadak amnesia. Mikrofon diletakkan, mulut dikunci rapat, keberanian yang tadi dibangga-banggakan mendadak lenyap tanpa jejak. Said Didu yang biasanya garang soal oligarki, tiba-tiba kehilangan suara, banteng. Yang katanya selalu membela wong cilik, mendadak sibuk melihat ke arah lain. Pejuang keadilan yang biasanya nyaring bersuara, kini memilih diam.
Mereka yang paling vokal bicara kebenaran, kini justru paling dulu bersembunyi saat kebenaran tak lagi menguntungkan mereka. Lawan Wow, oligarki, sekali. ternyata hanya sebatas narasi untuk mendulang simpati. Sebuah ilusi heroisme yang hanya berlaku saat tak ada harga yang harus dibayar. Saat menyangkut kepentingan sendiri, mereka memilih jalan lain, jalan diam, jalan pura-pura tidak tahu, jalan cuci tangan. Hukum harus tegak. Bukan sekadar janji kosong. Jika mafia tanah dibiarkan merampas hak rakyat tanpa perlawanan, maka pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya yang mereka bela? Bukan rakyat, bukan keadilan, tapi kepentingan mereka sendiri. Karena sejatinya, keadilan tak butuh pahlawan yang hanya berani bicara saat aman. Pidato politik Joko Widodo pada ulang tahun ke-17 Partai Gerindra tidak hanya berisi dukungan yang secara nyata yang ia tujukan pada Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden definitif hari ini. Tetapi kata sambutannya juga berisikan refleksi yang mendalam bagaimana selama 10 tahun, termasuk ketika ia kini sudah purna tugas, masih mendapatkan serangan-serangan politik dan ideologis untuk menghancurkan harkat dan martabatnya. Lalu, bagian penting dari pidato politik Jokowi adalah ketika ia menyatakan siapa yang kini berani dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dikatakan oleh Jokowi ini memberi pesan sekaligus sinyal bahwa Prabowo Subianto berbeda dengan dirinya dan pastilah akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan terukur untuk mempertahankan marwah kehormatan lembaga kepresidenan dan para presiden yang memimpin Indonesia agar Dan mereka jasa, ya kan? pasti memperoleh simpati dan dukungan untuk menjadi pemimpin yang bermartabat. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Rocky Gerung seperti kepanasan dan juga sedikit ketakutan gitu ketika ngomongin Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tidak biasanya gitu Rocky Gerung agak-agak apa gitu ya, agak-agak tidak bisa berkata apa-apa gitu, pedas-pedas. Dia hanya mengutip komen-komen netizen kaum 16 dan 24. Yang ujungnya juga ya diskakmat oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dan juga ya penjabaran yang sangat luar biasa dari Bung Of Klarung tadi tentang apa yang dibicarakan Rocky Gerung tentang kondisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo di HUT Gerindra. Wah, ini sangat luar biasa. Tapi yang terakhir, ini yang sangat miris teman-teman. Ternak-ternak onta ini ternyata melakukan provokasi lagi untuk makar. Waduh. Mereka teriak berdirinya negara Banten. Wah, ini Pak polisi harus tangkap aja orang-orang ini, ternak-ternak onta ini. Dikit-dikit makar, dikit-dikit people power, dikit-dikit apalagi teman-teman, revolusi apaan sih? Terus yang mau diadili cuma Pak Jokowi seorang. Ya elah, bukti aja nggak ada, kalian sok-sokin mau ngadili orang. Aduh, udahlah, tidak usah terlalu lama tidurnya. Bangun gitu, bangun. Jangan terlalu lama tidur, nggak baik. Kalau terlalu lama tidur, nanti mabuk tidur. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Ya, semoga kalian semua selalu sehat, kita semua selalu sehat, bahagia dan rezeki berlimpah terus mengalir kepada kita teman-teman ya. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.